Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di sini MDS dalam Traxel Update yang bekerja sama dengan Jurnal8.com dan Media Pilar TV. Kali ini saya berada di Mabes atau Markas Besar Resopa yang langsung disambut oleh Dewan Pimpinan Pusat Sulawesi Selatan, tentunya Bapak Syarifuddin Borahima. Dialah yang selama ini memetakan dan memberi jalan serta berkonsolidasi kepada relawan-relawan yang terlibat di dalam komunitas atau lembaga Resopa ini. Perlu netizen ketahui bahwa Resopa ini telah hadir di seluruh kabupaten kota dan tentunya di Sulawesi Selatan. Dan perlu diketahui para netizen bahwa Resopa ini adalah sebuah komunitas, sebuah lembaga, tidak lain dan tidak bukan, untuk mengedukasi sebuah masyarakat tentang perlunya, pentingnya hadir pemerhati terhadap pemerintah itu sendiri. Dan kali ini Resopa akan buka-bukaan karena tentunya ketua kita telah hadir di sini. Saya langsung bertanya kepada ketua kita, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya. Bagaimana Pak Korlap? Alhamdulillah. Selamat siang. Satu kami, kita bersatu untuk berjuang bersama. Luar biasa. Kalah para netizen. Semangatnya mengalahkan justru umur yang beliau kami atau dapatkan dalam hal ini. Nah, Resopa ini bukan main ya, hadir di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Kalau saya mendata, dari data yang saya dapatkan, ada 10.000 relawan Resopa, dan khususnya untuk di kota Makassar, itu kurang lebih 5.000 relawan Resopa, ya khususnya anggota Resopa yang hadir untuk betul-betul mendukung satu calon yang betul-betul greget istilahnya. Nah, kenapa relawan ini dinamakan Resopa? Karena kan sudah berjalan 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa tentang Traxel, tayangan rakyat Sulawesi Selatan. Bahwa Resopa ini sudah hadir hampir 3 tahun yang lalu. Dari awalnya ini adalah relawan Sulawesi Pejuang Anes atau Resopa Tumangingi Nama Lomo Nalete Pamase Dewata. Maknanya adalah nanti kita bekerja keras, banting tulang, peras keringat, yakin dan percayalah bahwa nikmat dan rahmat Allah akan datang atau menjumpai dengan kita. Tetapi setelah selesai pertarungan Pilpres, maka Resopa ini beralih menjadi relawan Sulawesi Pejuang Api atau Munapri Arifudin. Untuk apa? Untuk memperjuangkan sosok yang namanya Munapri Arifudin menjadi wali kota. Satu keberuntungan lagi ketika dia berpasangan yang namanya Alia Mustika Ilham. Kenapa? Karena Alia Mustika Ilham ini adalah nyonya sosok yang namanya Dr. Insinyur Ilham Aris Sirajuddin MM atau sering disebut dengan Aco. Maka Resopa hadir adalah relawan Sulawesi Pejuang Api, Alia, dan Aco. Maka Alhamdulillah hari ini 4 September 2024 saya bersama dengan pimpinan redaksi tayangan rakyat Sulawesi Selatan yang jumlah peminat atau pembaca mereka itu sangat luar biasa. Maka yakin dan percayalah bahwa pertarungan Pilwali Kota Makassar watun nami dipimpin sosok anak muda yang cerdas, anak muda yang pintar, anak muda yang punya gagasan dan ide tentang Makassar Agrep. Siapa mereka? Adalah Mulia Munapri Arifudin dan Alia Mustika. Kenapa? Dalam perjalanan tentang Mulia ini adalah Munapri adalah sosok anak muda yang betul-betul ingin membangun Kota Makassar dengan tagline Makassar Upgrade. Apa itu upgrade? Peningkatan. Apa yang harus ditingkatkan? Peningkatan lapangan kerja, peningkatan daya beli masyarakat, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ketika semua ini akan terpenuhi, maka yakin dan percayalah Makassar menjadi kota serius. Apa itu? Sejahtera dan religius. Maka yakin dan percayalah, the next nanti
Makassar menjadi kota idaman dan kota yang sangat maju di bawah kepemimpinan yang namanya Munafri Arifuddin Alia Mustika Ilham Arif Sirajuddin. Iya. Nah, itu tadi nih pengantar. Baru ekstra pemirsa. Baru ekstra netizen. Ini pengantar. Tapi pengantarnya cukup mengantarkan kita ke ruang-ruang yang jelas bahwa Resopa hadir di Kota Makassar, khususnya di kota yang kita cintai ini, yaitu Kota Makassar, secara umum di Sulawesi Selatan, hadir untuk betul-betul memberikan petunjuk ya kepada warga kota. Iya. Petunjuk kepada warga kota bahwa apa sih yang harus kita pilih, siapa sih yang harus kita pilih. Relawan Resopa di sini hadir memberikan sebuah pilihan. Ibarat sebuah sajian, inilah sajian yang Resopa inginkan dan tawarkan kepada masyarakat. Nah, saya kembali ke Korlap Haji Burhanuddin yang semangatnya justru mengalahkan umurnya. Bisa saya katakan seperti itu. Ya, menyikapi kondisi yang ada, kondisi pilkada ini, khususnya di Makassar, dan saya melihat bahwa secara elektoral ya, waktu kami kita ini bersatu untuk berjuang, menyatukan suatu gagasan, satu semangat, satu inspirasi dari masyarakat bagaimana membangun Kota Makassar ini. Nah, oleh karena itu sosok yang pasangan ini yang sangat tepat, Abdi seorang yang religius dan orang punya gagasan, tentunya kita tidak duga lagi. Oleh karena itu sebagai orang lapangan yakin optimis bahwa waktu kami kita bersatu dan kita muliakan Kota Makassar yang lebih bagus di masa akan datang. Watunnami. Ini adalah tagline yang digaung-gaungkan di Kota Makassar. Sebenarnya kan netizen kita bukan hanya di Kota Makassar nih. Ada di luar kota. Betul. Ada di Toraja, ada di Bugis, ada di Wajo, ada di Sopeng, ada di Bones. Bagaimana menafsirkan Watunnami kepada seluruh netizen? Kata-kata Watunnami ini maksudnya adalah setiap orang punya masa. Dan setiap masa ada orangnya. Maka 27 November nanti 2024 ini Watunnami sosok yang namanya Munafri Arifuddin untuk memimpin Kota Makassar bersama dengan Ibu Hajah Alia Mustika Ilham. Kenapa? Karena program-program saya sampaikan kepada seluruh masyarakat warga Kota Makassar bahwa ada sesuatu program yang sangat luar biasa yang digaungkan oleh namanya Munafri Arifuddin atau yang akan dilaksanakan oleh mulia ini, yaitu adalah pembebasan iuran atau distribusi sampah kepada seluruh warga Kota Makassar yang selama ini akan disusahkan oleh warga Kota Makassar, khususnya warga-warga yang kurang mampu. Karena tidak ada alasan bahwa setiap warga Kota Makassar harus membayar yang namanya iuran sampah. Yang paling ajaib lagi bahwa iuran sampah hari ini dari yang tadinya hanya 25.000 naik menjadi 50.000, yang 50.000 naik menjadi 100.000. Ini sangat luar biasa menyengsarakan masyarakat. Maka bagaimana mungkin masyarakat Kota Makassar bisa hidup dengan tenang, bisa hidup dengan santai, bisa hidup dengan nyaman ketika seluruh pendapatan mereka hanya dikeluarkan oleh membayar iuran sampah ataukah biaya-biaya pendidikan. Maka Munafri Arifuddin menyampaikan kepada seluruh warga Kota Makassar, insya Allah nanti ketika misalnya ditakdirkan menjadi wali Kota Makassar, pertama adalah menggratiskan yang namanya iuran sampah. Yang kedua, dari bidang pendidikan, mulai dari SD, SMP. SD, SMP. Ya. Saya sampaikan kepada warga Kota Makassar, khususnya ibu-ibu dan bapak-bapak, bahwa ketika nanti Munafri Arifuddin ditakdirkan menjadi wali Kota Makassar, kemarin sudah dideklarasikan di Pantai Losari bahwa ketika dia nanti ditakdirkan menjadi wali kota, maka pakaian seragam dari setiap tahun penerimaan siswa baru atau yang disebut dengan PPDB, dia akan gratiskan yang namanya pakaian seragam. Dijamin digratiskan. Maka ini sangat luar biasa. Maka rugilah warga Kota Makassar ketika tidak memilih yang namanya Munafri Arifuddin dan Ibu Hajah Alia Mustika Ilham untuk menjadi wali kota Makassar 2024-2029. Maka saya berharap
kepada seluruh warga Kota Makassar, pilihlah tanggal 27 November 2024. Agar apa? Agar peningkatan kesejahteraan dapat terwujud. Baru dua ini Iya. saya tercengang, Iya. saya diam. Nah, Maksudnya baru dua segmen ini loh. Iya. Pertama sampah gratis, yang kedua pakaian anak sekolah. pakaian seragam sekolah Sekolah, yang Ada gratis. satu lagi yang sangat perlu diperhatikan oleh masyarakat, bahwa ketika nanti Munafri jadi wali kota, insya Allah pemilihan ketua RT itu akan dilaksanakan. Ini sangat bagus. Ketika melaksanakan pemilihan ketua RT, berarti menemukan potensi-potensi yang ada di masyarakat. Mereka punya mengawali masyarakat, punya ketokohan di masyarakat, punya potensi, sehingga untuk membangun Kota Makassar ini harus mulai dari bawah, gotong royong. Nah, ingat zamannya Depo Tompo. Begitu besarnya gaungnya Depo Tompo dulu untuk membangun Kota Besar. Tapi mereka kan semangatnya membangun. Nah, ini yang kita harapkan. Munafri dengan pasangan Mulia, tentunya Mulia ini adalah salah satu juga punya potensi yang dia miliki, yang akan bisa membangun Kota Makassar akan lebih baik, dan saya yakin masyarakat akan memilih. Tentunya Munafri adalah muliakan Kota Makassar akan lebih baik masa akan datang. Berarti RT RW itu dipilih sesuai dengan kapasitas dan kualitasnya. Iya, dalam kepemilian dong nanti. Tidak Kalau ditunjuk-tunjuk. pemilihan langsung kan setiap RT itu kan nanti potensi yang ada di lingkungan masyarakat dipilih. Nanti main bagi tahunnya, nanti main bagi niatnya bagus, membangun bagus anunya itu bagus. Selama ini kan selama 5 tahun apa yang kita ya bukan Ada istilahnya itu main tunjuk-tunjuk. ya, justru itu tunjuk tidak teratur, tidak terorganisir dengan bagus. Udah salah pilih Ki, ngapain? Iya. Kalau dipilih dengan bagus, pemilihan langsung, masyarakat kan tahu di bawah ya. Bagi kita unjuk, bagi kita rukna, bagi kita unjuk, dan lalu. Ya kan, ini yang kita mau untuk membangun masyarakat dari bawah itu gotong royong mulai dari bawah Don. Kan ada istilah nih Apa? yang mengatakan begini. Kalau pemerintah tak itu yang tunjuki, bagi itu. Jadi saya tunjuk-tunjuk bisa aja. Kan yang merasakan di bawah itu kan kiri kanan atas bawah orang lebih tahu. Punya si baco banyak-banyak ya. Tapi kalau mereka punya potensi yang bagus dan mereka punya kemampuan dan mereka punya niat baik untuk membangun Kota Makassar yang bagus, ya lihat saja lorong-lorong. Yang mau maaf ya semuanya juga lorong-lorong juga menata dengan bagus, masih banyak bunga-bunga yang sudah hancur. Itu kan salah satu perhatian tidak ada. Oleh karena itu saya harapkan ini Munafri akan mempunyai perhatian itu. Kami sudah dari Korlap ini, dari lapangan ini yang kita mengetahui usul-usul dari masyarakat. Saya kira itu. Yes. Yes. Saya sependapat karena dari dulu ya, zaman-zamannya di Patumpuk itu terjadi memang yang namanya pemilihan. Luar biasa semangat membangunnya ya. Kita ambil sampel satu itu. Di mana bahkan pada zaman-zamannya dulu Pak Ilham Arif Iya, Sirajuddin alhamdulillah. Aco, Yes. itu kan dipilih pada saat itu. Dipilih. Jadi memang ada kemunduran tentang apa yang dilakukan oleh rezim ini dengan rezim Dr. Ilham Arif Sirajuddin. Kenapa? Nggak boleh sebut nama ya, nggak boleh sebut Iya, nama. nggak boleh. Iya, iya, iya. Karena kemunduran ini coba kita lihat bahwa ketika sosok 10 tahun masa lalu mereka pemilihan RT itu bukan karena ABS, bukan karena asal bapak senang, tetapi betul-betul dipilih oleh masyarakat setempat. Ya. Siapa yang ingin dijadikan RT atau RW, maka itu dipilih oleh masyarakat setempat, bukan main ditunjuk karena ABS, bukan karena faktor kedekatan, bukan karena faktor ada udan di balik batu. Tetapi ini kan rezim sekarang ini 10 tahun ini baik dari tingkat kepala sekolah, lurah, camat dan kepala dinas itu karena ABS. Kenapa? Kita lihat kompetensi mereka sekarang. Bagaimana bisa memimpin Kota Makassar kalau hanya ABS? Lihatlah apa yang pernah kita lakukan sekarang, coba adakan penelitian. Pembangunan apa yang sekarang ini yang dilakukan rezim ini? Semua infrastruktur di rezim ini adalah pasti mangkrak. Lihatlah bagaimana dengan. Tapi kan sebelum dilanjut, Iya. tapi kan kita diakui di internasional. Itu kan hanya omong doang itu. Maka saya suruh datang kepada lembaga-lembaga yang memberikan penghargaan ini, ketemu dengan ketua DPP Resopa Sari Rahimah, supaya saya tunjukkan
bahwa apa indikator-indikator mereka untuk memberikan suatu penghargaan dalam membangun Kota Makassar. Mana pembangunan sekarang ini yang tidak mangkrak? Lihatlah bagaimana dengan Rumah Sakit Batua, lihatlah bagaimana dengan Rumah Sakit Ujung Pandang, dan hampir semua. Hampir semua ini bermasalah. Cuma persoalannya sekarang kita ini adalah ketika ada permasalahan-permasalahan itu cepat tertutupi karena katakanlah gini, ada udan di balik batu mereka semua. Sebenarnya inilah menjadi perhatian warga Kota Makassar bahwa tagline mulia itu adalah sangat luar biasa. Apa itu mulia? Moralnya harus baik, harus dia ulek, harus dia loyalitas, dan punya inovasi. Untuk apa inovasi itu? Untuk membangun Kota Makassar yang lebih bagus, untuk membangun Makassar ini lebih indah. Yang kedua, kita harus amanah, karena memang dalam konsep Al-Quran itu dikatakan memilih pemimpin itu ada 4 kriteria. Harus itu tablik, syikdik, patanah, dan amanah. Dan untuk memilih keempat ini hanya ada kepada yang namanya Munafri Alipuding dengan Ibu Alia Mustika Ilham. Kenapa? Lihatlah sosok mereka, moral mereka, dan lihatlah track record mereka. Ya, Pak Munafri ini adalah mantan Direktur PSM Kota Makassar. Kedua, Ibu Alia ini adalah 10 tahun mendampingi sosok yang namanya Dr. Ilham Aris Rajut menjadi wali Kota Makassar. Tapi semua itu berjalan dengan bagus. Kenapa dia berjalan dengan bagus? Karena tadi moralnya bagus, dia punya ulek turun ke masyarakat, dia loyalitasnya sangat tinggi, dan kedua dia punya inovasi. Dan ketika dia amanah dalam menjalankan setiap tanggung jawab yang diberikan. Dan Denes nanti inilah yang akan dilakukan oleh seorang yang namanya Munafri Arifudin dan Ibu Alia Mustika Ilham. Saya kira gitu. Amat banyak orang yang cerdas, tetapi tidak banyak orang yang jujur. Nah, kita sebenarnya kekurangan orang yang jujur nih. Orang yang jujur. Kalau mau jujur-jujuran, saya tarik data dari Badan Statistik Kesehatan Nasional, saya tarik data itu data stunting khususnya, atau biasa disebut gizi buruk. Gizi buruk, betul. Nah, sehingga perkembangan anak itu betul-betul di bawah daripada standar. Nah, saya melihat di bulan 7, di bulan 6 itu angka stunting Kota Makassar itu bertambah. Di bulan 7 kalau tidak salah sampai bulan 6. Iya. Ini bagaimana tanggapan ketua kita ini, Resopa? Kenapa apa yang menyebabkan stunting ini semakin tahun semakin dari pergantian tahun pergantian bulan itu meningkat? Itu tadi karena tidak adanya lapangan kerja. Ketika ada lapangan kerja tidak mungkin terjadi gizi buruk. Maka saya katakan kepada sosok yang namanya Munafri Arifudin Ibu Alia, bukalah peningkatan lapangan kerja yang sebagus-bagusnya. Kenapa? Ketika lapangan kerja ini dibuka, otomatis ada pendapatan. Ketika ada pendapatan, ada namanya penghidupan. Ketika ada penghidupan ini, yakin dan percayalah sehingga tidak akan terjadi namanya stunting sosial. Bagaimana mungkin kita katakan bahwa kota dunia, tetapi stunting sosial kita meningkat? Itu kan tidak berbarengan, hanya slogan. Makanya ini saya katakan bahwa apa yang kau ucapkan itu menjadi kenyataan nanti di masyarakat. Makanya ketika kemarin ini sosok yang namanya Munafri Arifudin mengangkat dengan Makassar Agrep, insya Allah itu akan diwujudkan ketika dia menjadi wali kota Makassar. Apa yang diharapkan? Peningkatan lapangan kerja, peningkatan daya beli, peningkatan pendapatan masyarakat. Itu. Dengan tiga tadi pendapatan masyarakat, pendapatan kesejahteraan sosial masyarakat, tentu kita harus melihat bahwa UMKM ini didorong penting, sangat perlu dikembangkan. UMKM didorong ya. Kesejahteraan lorong itu kan kita perlu menggali potensi mereka miliki. Ada yang bikin tukang jahit, ada yang pintar bikin kue. Ini yang digali, ini dibedah oleh pemerintah nanti. Oleh karena itu nanti di masa akan datang, ketika nanti ada kemitraan nanti ini yang diadakan kemitraan, tidak mempercantik lorong saya, tapi kan kesejahteraan lorong itu penting. Apa yang dia berbuat mereka? Apa dia membeli? Oleh karena itu, menyangkut kesejahteraan masyarakat, tentu lorong-lorong ini nanti yang kita gali potensi dia miliki. Ada penjual ke jalan kota kan, ada kan di situ nanti penjaga, karena raga mereka memiliki. Di situ kita gali nanti
Itu nanti masa akan datang, insya Allah dimuliakan Kota Makassar di bawah pimpinan Munafri nanti dan mulia itu bersatu untuk mensejahterakan masyarakat di kota-kota Loro. Saya kira. Yes. Jadi yang kita maksud ini Makassar di-upgrade termasuk Makassar. lapangan kerja, Apa kerja? termasuk UMKM, UMKM, ya. Yes. termasuk angka stunting yang begitu Stunting. melonjak. Iya. Itu harus Yes. perhatian. Maka saya selalu berikan pandangan gini, Ban, bahwa Makassar ini bisa maju, Indonesia ini bisa maju kalau dia menerapkan apa yang dikatakan emansipasi ekonomi. Jangan selalu kita berbicara tentang emansipasi. Nah ini perempuan saja. menarik nih, sebelum ya. lanjut. Yes. Emansipasi ekonomi. Iya. Iya, Ah. seperti apa? Apa yang dimaksud dengan emansipasi ekonomi? Kembali lagi tadi UMKM. UMKM, usaha menengah kecil Iya. dan koperasi. Kenapa? Kalau ini usaha-usaha menengah dan kecil ini betul-betul digawangi oleh pihak pemerintah, maka yakin dan percaya ekonomi meningkat. Caranya bagaimana? Ketika katakanlah misalnya sosok yang namanya Sarip Berahima, kau memberikan pinjaman modal. Diberikan pinjaman modal itu dengan jangka waktu yang cukup lama, yang kedua dengan bunga yang rendah. Sekarang ini kan terbalik. Diberikan kita bantuan modal yang sangat minim, jangka waktunya juga sedikit, dan juga bunganya yang tinggi. Tidak akan mungkin. Makanya kenapa Cina bisa maju? Karena Cina bisa maju karena ada campur tangan pihak pemerintah. Kenapa campur tangan pemerintah? Katakanlah ketika dia memberikan pinjaman katakanlah 200 juta, jangka waktunya itu 30 tahun. Tahun pertama sampai tahun ke-10 itu tidak bayar bunga. Nanti tahun ke-20 kita maju ini usaha, baru ia membayar bunga. Dalam agama dikatakan deraba. Akhirnya ini terbalik. Makanya saya biasa katakan bahwa tidak akan mungkin itu Indonesia bagus, tidak akan mungkin Kota Makassar ini bagus ketika ini campur tangan pemerintah tidak ada. Pengambil kebijakan dalam ini pemerintah tidak ikut. Kalau misalnya hanya dengan pinjaman-pinjaman yang selama ini yang dilakukan oleh baik oleh pihak perbankan maupun dengan pinjam-pinjam lain, dengan sistem ini tidak akan mungkin dia maju. Karena kenapa? Bunga yang sangat sedikit. Katakanlah begini, BI katakanlah dia memberikan jaminan bahwa untuk UMKM ini hanya 1 digit, 1% per tahun. Pihak-pihak penyelenggara di bawah ini memberikan sampai 2 digit. Apa itu 2 digit? 20% atau 19% per tahun. Ini kan sangat luar biasa. Yang kedua, jangka waktunya juga. Jangka waktu yang sangat singkat dan bunga yang sangat tinggi itu tidak akan mungkin. Maka saya biasa katakan bahwa untuk membangun Kota Makassar harus pemerintah turun tangan bagaimana apa yang dikatakan emansipasi ekonomi. Emansipasi ekonomi. Dulu saya ingat sekali, Pak Ketua, Pak Korlap. Dulu saya ingat sekali. Kalau rekan-rekan kita, kawan-kawan kita, orang Tionghoa mengajukan kredit, itu cepat sekali di-approve, cepat sekali di-ACC. Nah, kalau masyarakat lokal, kasihan, dulu sampai sekarang. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang. Sangat susah. Ini barangkali masuk dalam coveran emansipasi ekonomi. Pemerataan ekonomi. Ya, bisa kita katakan pemerataan ekonomi. Jadi pemerataan ekonomi itu kan dibangun juga saat yang saya katakan bahwa mulai dari bawah, sehingga kelompok-kelompok menengah ini akan bisa lebih naik nanti sederajat nanti lebih jelas lagi pengembangan ekonomi masyarakat. Itu yang penting. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Jadi kita kembali nih kepada segmentasi bagaimana masyarakat teredukasi. Karena saya tahunya Resopa sudah 2 tahun terakhir ini itu bergerak di tengah masyarakat, menyadarkan masyarakat, mengedukasi masyarakat pentingnya masalah ekonomi ini. Iya. Nah, kalau saya bisa kepo sedikit, untuk Pilgub. Kalau bisa saya kepo sedikit ya. Ini kan kepo, namanya juga kepo. Jadi memang untuk pemilihan gubernur ini, insya Allah dalam waktu dekat Resopa untuk menetapkan. Tetapi kan kemarin karena susah kita memilih ini pemilihan gubernur. Karena kenapa hanya 2 calon? Dari 2 calon ini pastikan track record mereka kita sudah tahu. Atau katakanlah calon si A dan si B di mana pernah memimpin dan apa yang bisa kita banggakan. Itu.
Tetapi kita orang-orang di Resopa ini adalah orang-orang yang berpikir yang cerdas. Berpikir yang cerdas itu, pasti yang kedua ini pasti ada yang terbaik. Dari dua ini kan hanya dua pilihan. Ya, seandainya misalnya kemarin-kemarin ini sosok yang namanya Dr. Ilham Arif Sirajuddin maju menjadi calon gubernur, otomatis kita di pesawat atau kita di kapal Dr. Ilham Arif Sirajuddin. Kenapa? Beliau sudah ikhlas. Sudah ikhlas. Iya. Tetapi ini di kubu yang satu ini kan sekjen saja saya pecah ketika dia berafiliasi kepada mereka. Iya. Jadi berarti kita sudah anti-anti bahwa ini tidak cocok untuk Sulawesi Selatan. Barangkali ini bagus. Itu. Tetapi Resopa ini karena dari 24 kabupaten dan kota sudah ada kita semua di situ. Dan ini insya Allah 1-2 hari saya sudah berikan statement untuk bagaimana memilih yang namanya pemimpin Sulawesi Selatan. Karena ini juga sangat dibutuhkan kita untuk membangun Sulawesi Selatan yang jauh lebih baik dibanding dengan hari ini. Saya kira gitu dah. Tapi unik ya Resopa ini. Kenapa saya katakan unik? Karena rata-rata orang-orang yang tergabung di dalamnya itu rata-rata orang-orang tokoh. Bisa saya katakan seperti itu. Dan sepak terjangnya sudah tidak diragukan lagi, baik di kancah nasional maupun di kancah lokal. Karena memang kita di Resopa ini, saya selalu katakan bahwa di Resopa ini kita selalu ada yang namanya urunan. Jadi kita tidak, misalnya kita mendukung seseorang bukan berdasarkan dengan wanifiro, tetapi kita berdasarkan dengan ide, gagasan dan kecerdasan seseorang. Jadi kan beda. Jadi maaf tanda kutip, beda dengan yang lain yang kita masuk. Bahwa setiap namanya relawan, namanya lembaga, namanya organisasi, dia hanya berdasarkan dengan wanifiro. Kalau Resopa berdasarkan dengan intelektual kamu apa, gagasan dan ide kamu apa. Sehingga maka saya katakan tadi, memilih seorang pemimpin itu ada 4 kriteria. Harus dia sikdik, patanah, tablik dan amanah. Itu. Sehingga tidak bisa ada ukuran dan tidak di Resopa itu tidak bisa dibeli karena dia tidak mampu dibeli karena tidak ada nilai yang kau bisa tawarkan kepada mereka. Maka saya katakan bahwa hanya satu yang bisa kita dukung kepada seseorang ketika ini konsep ini yang dia pakai. Yang kedua, di Resopa itu ketika dia komitmen itu dia betul-betul susah untuk ditumbangkan kalau dia komitmen. Karena kita tidak bersifat seperti pohon. Karena dalam pergaulan itu ada namanya begini, ibaratkan pohon, ada daun, ada ranting dan ada akar. Kalau kita di Resopa ini dia di akar. Kalau dia di akar, bukan di daun dan bukan di ranting. Susah diterpa. Susah. Karena kalau di ranting hanya satu gencangan angin dia akan jatuh. Hanya satu gencangan angin dia akan patah rantingnya. Tetapi dia berada di akar. Maka konsep itulah yang dibangun oleh namanya relawan Sulawesi Pejuang Alia Munafri. Itu. Saya tambahkan tadi, Resopa ini selalu berinspirasi suara umat. Suara rakyat. Umat itu adalah selalu mengayomi bahwa mencari pemimpin tadi sampaikan amanah, tawadu dan tabligh dan sebagainya. Sehingga Sulawesi Selatan ini kita kenal dengan Jenderal Yusuf. Waktu Presiden Yusuf Kalla, B.J. Habibie. Ya. Kenapa sih kita tidak bisa mendapatkan potensi-potensi yang pemimpin Sulawesi Selatan yang bisa mampu membangun kota Sulawesi Selatan yang lebih bagus? Ingat dulu Amiruddin, petik olah jual. Itu mereka salah satu. Karena itu pemimpin masa akan datang, saya kira sudah masyarakat sudah tahu, sudah menginginkan bahwa masyarakat pemimpin yang punya gagasan rekaman bagus, ada juga pemimpin yang hanya pencitraan saja, ya tergantung. Nah, jadi karena itu Resopa ini adalah mengayomi dan menyikapi suara dari umat harus dari bawah. Ini yang kita suarakan tadi, menyampaikan. Saya kira Sulawesi Selatan ya akan segera kita menyampaikan yang terbaik dan suara umat yang perlu kita mewakili suarakan ke pemimpin di masa akan datang. Satu lagi nih, Siap. tidak lengkap rasanya
yang namanya pemimpin itu kan nakana tu Makassar kaanggan naki Yes. harus cukup. Cukup ya. Ya. Maksudnya tidak hanya memikirkan ekonomi, Yes. tapi juga ada masalah sosial. Masalah sosial ya. Ya. Sebagaimana kita ketahui, masalah sosial di Kota Makassar itu tidak berkurang, Mm. justru bertambah. Yes. Maraknya premanisme, Yes. maraknya yang namanya gepeng, gelandangan pengemis, Iya, gelandangan, dan sebagainya. Di setiap kafe, di setiap warkot, setiap saya datangi pasti ada itu. Iya. Pasti ada itu. Di setiap tempat parkir, di setiap pasar pasti ada yang namanya free man. Preman ya. Artinya saya sebagai orang lapangan ya, Iya. bahasa-bahasa ini sebenarnya tidak juga terlalu tajam, tapi kita harus perlu menyikapi bahwa mereka ini kan ada kebutuhan ekonomi, Masalah Yes. perut. Perut, ya. Nah, tapi kalau kita menangani masalah perut yang terkait dengan bagus, mereka buka lapangan kerja, saya kira preman itu tidak akan mungkin bergalela Betul, ya, betul. di mana-mana. Nah, oleh karena itu bentuklah kemitraan-kemitraan yang bisa membangun kerjasama. Kalau ini pemerintah akan membangun nanti kemitraan-kemitraan, saya kira akan lebih bagus penataan kebutuhan sosial masyarakat. Ya kan kita lihat saja, ya mohon maaf, kita lihat di mana-mana sembrautan pasar lah. Iya. Pasar ini tidak ada, Perebutan lahan. ya pasar ini kan 5 pasar, tidak ada yang tertata dengan bagus. Perkembangan satu kota yang besar dan kota yang sangat dilihat tata ruangnya itu juga terukurnya pasar. Surabaya bagus pasarnya, Jakarta dan sebagainya. Kota-kota besar seperti Makassar kan ada bagus. Oke. Yes. Ada tidak konsep Yes. Munafri, Arifudin, dan Ibu Alia dalam hal ini untuk menata para bodyguard yang punya potensi atau istilahnya saya katakan para Preman. bisa terlalu kasar ya kalau saya katakan preman ya, Iya. palapak barambang. Yes. Iya, Ya. seperti itu. Ada tidak konsep? Iya. Nah, Jadi itu Pak Munapri dengan Ibu Alia sudah punya konsep. Yang kembali lagi itu adalah Makassar Agribet. Makanya pemimpin itu hanya 2 yang harus diperhatikan. Iya. Pertama adalah ketenangan dan kekenyangan. Bagaimana orang bisa kita tenang kalau pendapatan tidak ada? Bagaimana orang tidak menjadi katakanlah misalnya yang tadi kita masuk ada preman kalau perut tidak kenyang. Maka tugas pemerintah hanya 2, berikan ketenangan kepada masyarakatmu dan berikan kekenyangan kepada masyarakatmu. Biarkanlah di bawah perut adalah urusan masing-masing. Iya, Maka masyarakat itu menjadi tenang. Iya, Maka konsepnya itulah konsep perubahan. Kalau kita mau merubah Makassar ini dinamis, maka yang pertama-tama diperbaiki adalah ketenangan. Kalau Makassar ini tenang, yakin dan percayalah ada peningkatan yang namanya pembangunan, ada peningkatan yang namanya perkembangan kota. Kalau Iya. Makassar tenang, apa membuat tenang? Ketika perut ini kenyang, kehidupan pangan dan sandang itu sudah terpenuhi, yakin dan percayalah tidak ada masyarakat yang mau jadi preman. Tidak ada lagi yang dikatakan Pak Rapak Barambang. Karena itu hanya persoalan hidup. Maka kembali katakan bahwa bukalah lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan buka juga lah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat yang baik dan juga daya beli masyarakat yang baik. Kalau ini semua terpenuhi, yakin dan percayalah tidak ada lagi yang namanya premanisme, tidak ada lagi yang namanya stunting sosial, tidak ada lagi yang namanya anak putus sekolah. Karena kenapa? Ini sudah terpenuhi dan inilah tugas yang akan diemban nanti yang namanya Munapri Arifudin dengan Ibu Alia Mustika Ilham. Karena Bagaimana kenapa? dengan ini? Yes. Sebelum dilanjutkan, bagaimana dengan gelandangan dan pengemis yang terstruktur? Kalau pengemis yang tidak terstruktur kayaknya jarang bisa lihat. Yes. Ada pengemis yang terstruktur, Yes. yang mungkin itu karena penyakit. Penyakit. Iya, malah dia barangkali bekerja. Yes. Tapi ada juga memang sudah tidak ada kerjaannya. Iya. Masuklah di konsepnya mulia. Mulia, ya. Dalam hal ini. Betul, Nah, bagaimana dengan kondisi ini? Inilah
ke depan ketika Mulia ini ditakdirkan menjadi wali kota, karena kemarin penelitian dokter yang namanya Muammar itu kan diharamkan untuk mengemis. Tetapi kan tindak lanjutnya ini adalah pemerintah kota tidak melarang. Nah, itu dalam artian kata bahwa inilah tugas yang namanya dinas sosial. Agar kenapa? Dari setiap lampu merah kan masih ada yang namanya pengemis, gelandangan dan pengemis. Ini kan tugas dinas sosial. Bagaimana misalnya kita mendata apakah betul-betul orang yang meminta-minta di lampu merah itu adalah orang yang betul-betul tinggal di Makassar, atau mungkin ada orang yang mendrop ke kota Makassar. Inilah semua nanti adalah tugas kita semua. Tugas kita semua ini baik di relawan maupun misalnya di pemerintahan ini kita berkolaborasi. Bagaimana caranya berkolaborasi? Kita mendata, by data namanya, agar betul-betul ini Makassar ditata dengan bagus. Makassar ini betul-betul dikelola dengan bagus. Makassar ini betul-betul dikelola dengan peningkatan ekonomi kerakyatan. Untuk apa? Mewujudkan itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan hanya slogan-slogan saja. Hanya dibaca setiap hari Senin oleh di tempat-tempat sekolah, di mana-mana, tetapi tidak bisa dilaksanakan. Tugas melaksanakan siapa? Adalah pemerintah yang diberikan tanggung jawab kepada masyarakat, kepada rakyat. Karena kenapa? Tugas pemerintah dan diserahkan ini untuk menjalankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan pemerintah. Maka inilah kita semua ini akan mengawal mereka. Mudah-mudahan ketika sosok yang namanya Munafir Alaifuddin dan Ibu Alia Mustika Ilang ini dapat kita laksanakan dengan bagus, dengan konsep tadi peningkatan ekonomi. Oke. Terakhir nih sebagai closing statement kepada seluruh netizen yang ada di Kota Makassar, di Sulawesi Selatan dan di Indonesia. Silakan. Terakhir saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, datang pada tanggal 27 November 2024 di seluruh TPS, dan jangan lupa mencontreng atau menusuk yang namanya Munafir Alaifuddin dan Ibu Alia Mustika Ilham. Untuk apa? Untuk kita majukan Kota Makassar. Makassar upgrade, Makassar yang cerdas, Makassar yang baik. Kalau kita salah memilih, berarti kita akan mengorbankan lagi Makassar ini selama 5 tahun ke depan. Yakin dan percayalah kepada anak muda, kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada seluruh warga Kota Makassar. Datang dan pilih yang namanya Munafir Alaifuddin, Ibu Haja Alia Mustika Ilham. Luar biasa para netizen yang ada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di Indonesia yang kita cintai bersama. Pemaparan dari DPP Dewan Pimpinan Pusat Resopa dalam hal ini menyampaikan seluruh pemikirannya, seluruh unek-uneknya, serta solusi untuk 5 tahun ke depan seperti apa, tergantung oleh netizen itu sendiri. Saya MDS dan Bapak Sarifuddin Rahimah serta Resopa, tentunya harapan kalian semua untuk bersatu berjuang, untuk kami kita bersatu untuk menjaga Kota Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.